kita akan melanjutkan materi kita tentang persamaan kuadrat yang berkaitan dengan hubungan antar akar persamaan kuadrat. Pada persamaan kuadrat, ax pangkat 2 ditambah dengan bx ditambah c sama dengan 0 mempunyai akar-akar yaitu x1 dan x2. Hubungan akar-akar dan nilai diskriminan x1 ditambah x2 adalah min b dibagi a. Kita sudah mempelajari bahwa di dalam bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, untuk menentukan nilai a, b, dan c sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Apabila akar-akar dari persamaan kuadrat yaitu x1 dan x2 dijumlahkan, maka hasilnya adalah didapatkan dengan rumus min b dibagi a. Apabila akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut dikalikan, maka hasilnya itu adalah c dibagi a. Jika akar-akar persamaan kuadrat tersebut dikurangi, kenapa di sini menggunakan nilai harga mutlak? Karena untuk akar-akar tersebut diberikan di sini perumusan berupa jarak, sehingga baik itu nilainya negatif maupun positif, maka yang diambil itu adalah selalu yang positif. Misalkan x1 akarnya adalah 1, x2 akarnya adalah 3. Kalau x1 dikurangi x2 berarti 1 dikurangi 3 sama dengan min 2. Berarti kita pilihnya hasil pengurangannya itu adalah angka 2. Kenapa begitu? Kita tidak bisa menentukan yang mana x1 dan yang mana x2. Bisa saja x1-nya itu adalah 2. Diulangi, bisa saja x1-nya itu adalah 3, sedangkan x2-nya itu adalah 1, kebalikannya. Maka x1 dikurangi x2, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Berarti didapatkan positif 2. Kalau yang tadi didapatkan negatif 2. Kita pilih yang positifnya, yaitu angka 2. Kalau x1 dikurangi x2, maka didapatkan dengan perumusan akar dari diskriminan dibagi dengan a di harga mutlakkan, atau diambil nilai positifnya kembali. Selanjutnya, untuk nilai x1 dan x2 real dan saling berlawanan. Saling berlawanan itu maksudnya adalah x1-nya bernilai sama dengan min x2 adalah x1 misalkan sama dengan 3, berarti x2-nya adalah min 3. Angkanya sama, tetapi tandanya yang berbeda, yang satu positif dan yang satunya negatif. Apabila kedua akar-akar dari x1 dan x2 kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 0. Kenapa begitu? Karena seperti yang tadi disampaikan, x1-nya kan 3, x2-nya adalah min 3. Maka 3 ditambah min 3 hasilnya adalah 0. Bagaimana kita mendapatkan nilai x1 sama dengan min x2? Ciri khasnya adalah ketika nilai b atau koefisien dari x itu bernilai sama dengan 0. Selanjutnya, diskriminannya lebih besar daripada 0. Kita lanjutkan. Nilai x1 dan x2 real dan saling berkebalikan. Saling berkebalikan itu artinya adalah yang satu adalah x1, sedangkan yang lainnya adalah 1 per x1. Atau misalkan x1-nya adalah 1 per x2. Apabila x1 dan x2 kita kalikan,
Berarti 1 per X2 kali X2 sama dengan, kita coret X2-nya, didapatkan angka 1. Kapan suatu nilai akar-akarnya berkebalikan? Ketika nilai A sama dengan C dan diskriminannya lebih besar daripada 0. Kita lanjutkan. Salah satu nilai X1 atau X2 sama dengan 0. X1-nya mungkin saja 0 atau X2-nya sama dengan 0. Hal ini didapatkan jika C-nya sama dengan 0. Ini C-nya bernilai 0 dan diskriminannya lebih besar daripada 0. Nilai X1 dan X2 keduanya real positif jika X1 ditambah X2 lebih besar daripada 0. Sedangkan perkaliannya X1 kali X2 lebih besar daripada 0. Demikian juga diskriminannya lebih besar daripada 0. Nilai X1 dan X2 keduanya real dan berlainan tanda jika X1 kali X2 kurang dari 0. Namanya saja berlainan tanda. Yang satunya positif, yang satunya lagi negatif. Coba kita kalikan. Misalkan, min 2 kali 3, berarti min 6. Min 6 itu kan kurang dari 0. Nah, seperti itu maksudnya. Begitu juga diskriminannya lebih besar daripada 0. Kenapa diskriminannya lebih besar daripada 0? Karena dia memiliki akar, yaitu X1 dan X2. Makanya semua diskriminannya ini lebih besar daripada 0. Kalau misalkan D-nya kurang dari 0, berarti tidak akan memunculkan X1 dan X2. Karena tidak memiliki akar kalau diskriminannya kurang dari 0. Kita lanjutkan. Nilai X1 dan X2 keduanya real negatif jika X1 ditambah X2 kurang dari 0. Coba kita masukkan X1-nya adalah min 2, X2-nya adalah min 3. Keduanya ini bernilai negatif. Berarti kalau dijumlahkan hasilnya pasti negatif. Min 2 dikurangi 3 sama dengan min 5. Min 5 itu kan kurang dari 0. Nah, angka min 2 ataupun min 3 yang tadi dijelaskan itu sebagai contoh dimisalkan. Sebaliknya, kalau misalkan kita kalikan min 2 kali min 3, hasilnya kan positif. Berarti positif 6, lebih besar daripada 0. Begitu juga diskriminannya lebih besar daripada 0. Nilai X1 dan X2 sama jika min B dibagi 2A dan diskriminannya sama dengan 0. Nah, kita sudah membahas sebelumnya bahwa kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti nilai X1 dan X2 itu pasti sama. Nah, kita sekarang lanjutkan ke topik berikutnya. Nanti kita akan mengulas lebih banyak tentang sifat-sifat ini. Nah, sekarang sebagai contohnya, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 5 sama dengan 0, tentukan nilai dari X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita perlu untuk menguraikan secara aljabar terlebih dahulu nilai dari X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Kita harus mengingat kembali bahwa bentuk aljabar misalkan seperti A ditambah B pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah dengan B pangkat 2. Nah, ini kita kumpulkan.
A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah 2AB. A ditambah B pangkat 2 sama dengan. Nah, selanjutnya kita pindahkan yang di sisi kanan, yaitu 2AB, bawa ke kiri. Sehingga kita tuliskan kembali, itu sama dengan A ditambah B pangkat 2 dikurangi 2AB. Jadi ini adalah penguraian dari bentuk aljabar kalau misalkan ada suatu variabel pangkat 2 ditambahkan dengan suatu variabel yang lain pangkat 2. Baru kita bisa menentukan kalau misalkan X1 kita ganti dengan A, B-nya kita ganti dengan X2, berarti menjadi X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 sama dengan X1 ditambah X2 dikurangi 2X1 kali X2. Nah, dari sini kita baru menginjak ke soalnya, yaitu 2X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah dengan 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan A sama dengan 2, B sama dengan min 4, sementara C sama dengan 5. Kita cari dulu penjumlahannya. X1 ditambah X2 sama dengan min B dibagi A. Sama dengan min 4 dibagi A-nya 2. Nah, ini negatif kali negatif berarti positif. 4 dibagi 2, ketemunya 2. X1 kali X2 sama dengan C per A. Sama dengan C-nya 5, A-nya 2. Baru kita ke soalnya. Yang pertama, X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 sama dengan X1 ditambah X2 pangkat 2 dikurangi 2X1 X2. Ini kita masukkan angkanya. X1 ditambah X2 adalah 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali 5 per 2. Ini kita coret. Didapatkan 4 dikurangi 5 sama dengan min 1. Nah, sekarang kita lanjutkan yang B. 1 per X1 ditambah 1 per X2. Kita samakan penyebutnya. 1 per X1 kali X2 sementara 1 per X2 X1 dibagi X1, sehingga kita dapatkan X1 ditambah X2 dibagi X1 kali X2. Penjumlahannya sama dengan 2 dibagi 5 per 2. Ingat, membagi sama artinya dengan kalikan dibalik. Nah, makanya jawabannya adalah 4 per 5. Kemudian kita lanjut ke bagian C. X1 dibagi X2 ditambah X2 dibagi X1. Ini kita samakan penyebut seperti cara sebelumnya. Maka didapatkan X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 dibagi X1 kali X2. Ini kita masukkan angkanya. Tadi untuk yang A didapatkan hasilnya adalah min 1 dibagi X1 kali X2-nya adalah 5 per 2. Ingat, membagi dengan negatif dan juga pecahan, maka kalau dikalikan hasilnya dibalik. Min 1 kali 2 per 5, maka didapatkan min 2 per 5. Nah, ini untuk solusi dari contoh soal ini. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Latihan soalnya di sini persamaan kuadrat min 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 12 sama dengan 0.
memiliki akar-akar yaitu P dan Q. Nilai dari 4 P pangkat 2 ditambah 4 Q pangkat 2 adalah. Nah, sekarang kita tuliskan terlebih dahulu soalnya di sini. Min 2 X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 12 sama dengan 0. Berarti akar-akarnya kita tentukan dulu penjumlahannya. P ditambah Q sama dengan min B per A. Min B-nya 5, A-nya adalah min 2, sama dengan 5 per 2. P kali Q sama dengan C per A. C-nya 12, A-nya adalah min 2, sama dengan min 6. Nah, dengan cara yang sama, sekarang kita tentukan solusi untuk pertanyaannya. 4P pangkat 2 ditambah 4Q pangkat 2 sama dengan, keluarkan 4-nya, P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2. Nah, dengan cara sebelumnya, kita sudah menguraikan P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 itu sama artinya dengan P tambah Q pangkat 2 dikurangi 2PQ. Nah, baru kita masukkan angkanya. Penjumlahannya adalah 5 per 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali min 6 sama dengan 4. Ini didapatkan 25 per 4 ditambah dengan 12. Nah, sama dengan 4. 25 per 4 ditambah, ini samakan penyebut, berarti 48 dibagi 4. Sehingga kita dapatkan 25 ditambah dengan 48 itu adalah 73 per 4. Ini kita coret, maka jawabannya adalah 73. Nah, selanjutnya kita beralih ke soal selanjutnya. 3X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 7 sama dengan 0. Kita tentukan terlebih dahulu P ditambah Q sama dengan min B per A. Min B-nya min 6 per 3. Nah, ini negatif-negatif berarti positif. 6 dibagi 3 ketemunya 2. P kali Q sama dengan C per A. Sama dengan C-nya 7, A-nya 3. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya. Yang pertama, yang A, 9 P pangkat 2 Q ditambah P Q pangkat 2. Secara aljabar, ini bisa dikeluarkan P sama Q-nya, P tambah Q. Nah, kemudian tinggal kita ganti nilai P kali Q-nya adalah 7 per 3. Sedangkan P tambah Q-nya adalah 2. Ini kita coret, ketemunya 3. Berarti 3 kali 7 adalah 21, kali 2 sama dengan 42. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian B. 21 per P ditambah 21 per Q. Kita samakan penyebutnya. 21 kurung 1 per P ditambah 1 per Q. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. Berarti P tambah Q per P kali Q. Di mana dapat ini? Didapat dari menyamakan penyebut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 21 P tambah Q adalah 2, sedangkan P kali Q adalah 7 per 3. Ingat, membagi dengan pecahan sama dengan kali dibalik. Nah, ini kita coret,
sehingga didapatkan 3 kali 2 kali 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat. Metode apa saja yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, kemudian menyusun persamaan kuadratnya. Metode dalam menyelesaikan persamaan kuadrat ada beberapa. Yang pertama itu adalah dengan memfaktorkan persamaan kuadrat, yang rumusnya adalah x pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan koefisien x-nya x pangkat 2 sama dengan 1, maka bisa dituliskan seperti ini. X ditambah p, x ditambah q. Ini kedua suku ini kita kalikan. Yang berarti kalau p ditambah q itu sama dengan b-nya ini, sedangkan P kali Q sama dengan C yang di dalam ini. Cara yang kedua yaitu dengan memfaktorkan persamaan kuadrat. Kalau misalkan angka yang di depannya itu, angka X pangkat 2-nya itu adalah bukan sama dengan 1. Sehingga dituliskan persamaan kuadratnya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat diubah menjadi A dalam kurung X ditambah P per A dikalikan dengan X ditambah Q per A, di mana P ditambah Q itu sama dengan B, sementara P kali Q sama dengan A kali C. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian B. Kalau misalkan menggunakan metode pelengkap kuadran sempurna, berarti kita mengubah supaya bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi X ditambah P pangkat 2 atau X dikurangi P pangkat 2. Lalu ditentukan akar-akarnya. Sementara yang terakhir dengan menggunakan rumus ABC ditentukan dengan rumus yaitu X1,2. Kenapa ada X1,2? Karena ada dua nilai yaitu X1 dan X2. Yang rumusnya adalah min B plus minus atau tambah kurang akar B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C dibagi 2A. Contohnya di sini. X pangkat 2 ditambah 14X ditambah 48 sama dengan 0. Berarti A-nya adalah 1, B-nya 14, sedangkan C-nya adalah 48. Kalau kita kalikan dan jumlahkan akar-akarnya, P ditambah dengan Q hasilnya adalah 14, sedangkan P kali Q hasilnya adalah 48. Kita mengupayakan berapa ditambah berapa supaya 14, perkaliannya adalah 48. Maka kita akan mendapatkan hasilnya di sini adalah P sama dengan 8, Q sama dengan 6. Berarti bisa dimasukkan ke rumusnya, X ditambah 8 kali X ditambah 6 sama dengan 0. Dalam suatu perkalian, berarti X ditambah 8 sama dengan 0, atau X ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga 8 agar menjadi 0 berarti perlu dikurangi 8. 6 supaya jadi 0 berarti perlu dikurangi 6. Yang artinya akar-akarnya itu adalah X1 sama dengan min 8, X2 sama dengan min 6. Apakah boleh dibalik? X1-nya adalah min 6, X2-nya adalah min 8. Boleh, karena kita tidak memiliki persyaratan tertentu untuk menamakan yang mana X1 dan yang mana X2. Kecuali
nanti ada disyaratkan. Kita lanjutkan ke B. Dari persamaan kuadrat, X pangkat 2 dikurangi 16X ditambah 39 sama dengan 0. Diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan min 16, C sama dengan 39. Kita akan memilih nilai P dan Q yang memenuhi. P ditambah Q sama dengan min 16, P kali Q sama dengan 39. Perkaliannya menyebabkan dia menjadi 39, sedangkan penjumlahannya menghasilkan min 16. Maka P dan Q-nya harus negatif keduanya. Nah, dengan demikian bisa dituliskan X min 3, X min 13. Suatu angka dikurangi 3 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 3. Suatu angka dikurangi 13 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 13. Contohnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 1 sama dengan 0. Dengan cara melengkapi dengan kuadran sempurna. Langkah pertama yang dilakukan adalah memindahkan C atau angka yang paling terakhir ke ruas kanan menjadi 1. Karena dia negatif, bawa ke kanan menjadi positif. Selanjutnya, kita bagi nilai angka 5 ini dengan 2. Kenapa begitu? Karena selalu nilai yang di tengah, koefisien dari X, kita bagi dengan angka 2. Kemudian dikuadratkan. Menambahkan dengan 5/2 pangkat 2, berarti di ruas kanan juga harus kita tambahkan 5/2 pangkat 2. Supaya masih tetap sama dengan. Nah, setelah kita menambahkan 5/2, langsung diambil X ditambah 5/2 yang di belakang, pangkat 2. Sama dengan 1 ditambah 25/4. Ini kita samakan penyebutnya, didapatkan 4 ditambah 25/4. Dapatkanlah 29/4. Nah, akar melewati sama dengan menjadi tambah kurang akar 29/4. Sehingga X-nya sama dengan tinggal dipindahkan 5/2 bawa ke kanan menjadi min 5/2 tambah kurang setengah akar 29. Nah, dari sini kita dapatkan X1 sama dengan, ambil yang positifnya, min 5/2 ditambah 1/2 akar 29. Untuk X2-nya, kita ambil yang negatifnya, min 5/2 dikurangi 1/2 akar 29. Apakah boleh dibalik X1 jadi X2, X2 jadi X1? Boleh, karena tidak ada syarat di sini. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurangi 18X ditambah 45 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar P dan Q. Nilai P dan Q berturut-turut adalah. Untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita bisa menentukan akar-akarnya itu dengan cara seperti yang sudah disampaikan tadi, dengan cara memfaktorkan, dengan melengkap kuadran sempurna, dengan rumus ABC. Nah, di sini berarti A sama dengan 1, B-nya adalah min 18, C sama dengan 45. P ditambah Q sama dengan min 18, sedangkan P kali Q adalah 45. Sehingga kita bisa menentukan
Berapa kali berapa supaya jadi 45? Penjumlahannya sama dengan min 18. Nah, supaya ketemunya 45, di sini kita bisa dapatkan adalah 5 kali 9. Tapi kalau 5 kali 9 kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 14, belum sama dengan 18. Sehingga kita cari kemungkinan yang lain. 3-nya bawa ke 5, berarti 15 kali 3. Coba kita jumlahkan, hasilnya adalah 18. Nah, tapi di sini kita supaya ketemunya min 18 berarti P-nya adalah min 15, sementara Q-nya harus min 3. Supaya ketemunya min 18 kalau dijumlahkan. Ini kan min 18. Nah, selanjutnya baru tuliskan rumusnya X min 15 X min 3 sama dengan 0. Didapatkan X1 sama dengan 15, X2 sama dengan 3. Karena 3 kurang 3, 0. 15 kurang 15 sama juga dengan 0. Sehingga jawabannya di sini adalah 3 dan 15. Kita lanjutkan lagi akar-akar persamaan kuadrat. X pangkat 2 dikurangi 16X ditambah 60 sama dengan 0. Dengan syarat akar-akarnya itu M lebih besar daripada N. Maka M dikurangi 2N sama dengan. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu nilai M dan N-nya. Nah, cara yang digunakan salah satunya misalkan menggunakan pemfaktoran. Buat kurung 2 seperti ini sama dengan 0, X, X. Supaya perkaliannya mendapatkan angka 60 berarti 6 kali 10. Supaya min 16 berarti min 6 dikurangi 10. Berarti X1 sama dengan 6, X2 sama dengan 10. Nah, di sini kita bisa lihat 10 dan 6 berarti 10 lebih besar daripada 6. Maka ini M-nya, ini N-nya. Kita masukkan ke rumusnya. 10 dikurangi 2 kali 6 sama dengan 10 kurang 12 min 2. Selanjutnya, yang ketiga, 3X pangkat 2 ditambah 23X dikurangi 8 sama dengan 0. Akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah, hal yang kita lakukan pertama adalah bahwa ini bisa diubah menjadi A kurung X ditambah P per A X ditambah Q per A sama dengan 0. Dengan X1 ditambah X2 itu sama dengan B, berarti sama dengan 23. Sementara X1 kali X2 sama dengan C per A. Ini sama dengan min 8 per 3. Atau mungkin bisa juga kita menggunakan cara yang lebih sederhana. Kita pindahkan terlebih dahulu angka 3 bawa ke belakang. Menjadi X pangkat 2 ditambah 23X dikurangi 3 kali 8 sama dengan 0. Selanjutnya, kita dapatkan 23X dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, ini yang kita faktorkan sama dengan 0. Ini X, ini X. Supaya ketemunya 24, perkaliannya berarti 24 kali 1. Nah, agar menjadi 23 berarti 24 dikurangi 1. Kan 23 jawabannya. Nah, sekarang kita kembalikan angka 3 yang tadi kita bawa ke belakang atau mengalihkan dengan 8 tadi.
3x ditambah 24, 3x dikurangi 1 sama dengan 0, ini kita bagi dengan 3. Nah, supaya bisa dibagi dengan 3, maka kedua angkanya itu harus bisa dibagi 3. Kalau kita lihat di sini 3x kurang 1, satunya tidak bisa dibagi 3, maka yang kita bagi 3 itu adalah angka yang di depannya atau suku di depannya. 3x bagi 3 adalah 1, 24 dibagi 3 adalah 8, sehingga didapatkan x ditambah 8, 3x dikurangi 1 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah x ditambah 8 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 8. Kita pindahkan positif 8 bawa ke kanan. Sementara 3x dikurangi 1 sama dengan 0, kita pindahkan terlebih dahulu satunya. Jadi 3x sama dengan 1. Berarti x sama dengan 1 per 3. Jadi jawabannya adalah 1/3 dan min 8. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dalam menyusun persamaan kuadrat. Jika akar-akar persamaan kuadrat adalah P dan Q, maka bentuk persamaan kuadratnya adalah x pangkat 2 dikurangi P tambah Q, x ditambah P kali Q sama dengan 0. Sebagai contoh, misalkan didapatkan di sini adalah x1 sama dengan 3, x2 sama dengan 5. Maka kalau kita jumlahkan 3 ditambah 5, 8. Perkaliannya adalah 15. Tinggal dimasukkan ke rumusnya. X pangkat 2 dikurangi penjumlahannya adalah 8. X ditambah dengan perkaliannya adalah 15 sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ini dibalik. Akar-akarnya sekarang diketahui. Kita diminta untuk menentukan persamaan kuadratnya. Nah, sebelumnya persamaan kuadratnya diketahui, kita diminta untuk menentukan akar-akarnya. Sekarang kebalikannya, yaitu akar-akarnya diketahui, diminta untuk mencari persamaan kuadratnya. Nah, caranya tinggal memasukkan nilai P tambah Q dan P kali Q. Contoh yang kedua, x1-nya adalah min 4, sedangkan x2-nya adalah 6. Kalau kita cari penjumlahannya, 6 dikurangi 4 adalah 2. Perkaliannya, min 4 kali 6 adalah min 24. Tinggal dimasukkan ke rumusnya, x pangkat 2 dikurangi, penjumlahannya adalah 2x, ditambah dengan min 24 sama dengan 0. Jadi di sini ditulisnya ketemunya min 2 harusnya ya. Min 2x. Karena penjumlahannya adalah 2. Nah, sekarang kita lanjutkan ke latihan soal. Diketahui persamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 8 dengan akar-akarnya adalah m dan n. Maka persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar baru yaitu m pangkat 2 ditambah n pangkat 2. Kita nomor 1 terlebih dahulu, x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 8 sama dengan 0. Memiliki akar-akar yaitu m dan n. Berarti kita harus cari dulu akarnya itu berapa. X supaya 8 berarti berapa kali berapa supaya hasilnya itu adalah 8. Kan 4 kali 2. 4 kali 2. Tetapi kalau kita jumlahkan 4 dengan 2 itu tidak sama dengan 5. Nah, tidak ada perkalian yang menghasilkan yang bisa dijumlahkan hasilnya adalah 5.
Sehingga cara pemfaktoran ini kita tidak bisa lakukan. Kita bisa memilih dengan cara rumus ABC. Min B plus minus akar 5 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya adalah min 8 dibagi 2 kali A-nya 1. Min 5 tambah kurang akar 25 ditambah 4 dikali 8 adalah 32 dibagi 2 sama dengan min 5 tambah kurang akar 57 per 2. Nah, kemudian kita tentukan berarti M-nya adalah min 5 ditambah akar 57 per 2, sedangkan N sama dengan min 5 dikurangi akar 57 per 2. Nah, di sini kita bisa menentukan M pangkat 2 ditambah N pangkat 2 sama dengan, kita kuadratkan terlebih dahulu yang di sini. Min 5 ditambah akar 57 per 2, kita kuadratkan, ditambah min 5 dikurangi akar 57 per 2, ini juga dikuadratkan. Ketemunya 25 ditambah min 10 akar 57 ditambah 57 per 4 ditambah 25 ditambah 10 akar 57 ditambah 57 per 4 sama dengan, nah yang bisa dicoret terlebih dahulu. 25 ditambah 57 per 4 ditambah 25 ditambah 57 per 4. Berarti ini bisa kita tulis 2 kali 25 ditambah 57 per 4. Ini kita coret, ketemu 2. Dibagi 2 sama dengan 41. Selanjutnya kita cari perkaliannya. M pangkat 2 kali N pangkat 2 sama dengan min 5 ditambah akar 57 per 2 pangkat 2 kita kalikan dengan min 5 min akar 57 per 2 pangkat 2 sama dengan hasil dari pangkat 2 nya ini kan tadi kita udah nyari, yaitu 82 dikurangi 10 akar 57 per 4 82 ditambah 10 akar 57 per 4. Oke, betul. Sekarang kita keluarkan 4 kali 4 kurung 82 pangkat 2 dikurangi 10 kali 10 kali 57. Ini sama dengan 1/4. Ini 2-nya kita bawa ke dalam ya. 82 per kemudian 1/4 1/4
ini didapatkan 1/4. 41 pangkat 2, 41 kali 41 di 16. Kita coba dulu 41 kali 41, 1, 4, 4, 16, 16, 81, betul. Kemudian yang di belakangnya dikurangi 57 kali 25. Satu, 4, 25. Satu, 6, 8, 1 dikurangi 1, 4, 25. Kita pilih 24 dibagi 4 adalah 6, 16 dibagi 4 adalah 4. Jadi ketemunya 64. Sehingga kita masukkan sekarang ke rumusnya, yaitu X pangkat 2 dikurangi penjumlahannya, isi X ditambah perkaliannya, yang 2 kali N kuadrat sama dengan 0. Berarti X pangkat 2 dikurangi penjumlahannya tadi adalah 41X, sedangkan perkaliannya adalah 64 sama dengan 0. Ini jawabannya. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 2, persamaan kuadrat. X pangkat 2 dikurangi 8X dikurangi 18 sama dengan 0, mempunyai akar-akar yaitu P dan Q. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah P tambah Q dan P kali Q. Berarti kita harus tentukan terlebih dahulu nilai dari P dan Q-nya. Maka kita faktorkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa difaktorkan. Biar ketemu 18, berarti kita coba 6 kali 3 tidak mau. Kita coba yang 9 kali 2. Ternyata di sini tidak bisa juga. Berarti kita cari alternatif lain untuk menyelesaikannya dengan menggunakan rumus Habicci. Atau bisa juga kita lakukan dengan cara langsung, yaitu P ditambah Q sama dengan min B per A, ketemunya 8, P kali Q sama dengan min 18. Kemudian kita cari penjumlahan dari P tambah Q ditambah P Q sama dengan 8 dikurangi 18 sama dengan min 10. Kemudian kita cari juga perkaliannya. P tambah Q sama dengan 8 kali min 18. 4, kemudian min 14 atau min 144. Baru kita masukkan ke rumusnya. X pangkat 2 dikurangi
penjumlahannya tadi adalah min 10x, kemudian perkaliannya adalah min 144 sama dengan 0. X pangkat 2 ditambah 10x dikurangi 144 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir, persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 9 sama dengan 0. Memiliki akar-akar yaitu P dan Q. Berarti P tambah Q, kita cari dulu min B per A. Min 6 dibagi 2, ketemunya 3. P kali Q sama dengan 9 per 2 sama dengan 3. Oh, bukan. Jawabannya di sini 9 per 2 aja. Sedangkan yang di atasnya P tambah Q, min B-nya adalah min 6 bagi 2, 3. Nah, dari sini kita baru bisa jawab untuk yang pertama. 4 per P ditambah 4 per Q. Ini kita keluarkan 4-nya. Berarti P tambah Q dibagi PQ. 4 kali 3 dibagi 9 per 2. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 per 9. Ini sama dengan kita coret, dapat 3, berarti 8 per 3. Sementara yang B, persamaan kuadrat baru yang memiliki akar-akar P tambah Q dan P kali Q. Berarti kita harus cari penjumlahannya terlebih dahulu. Ditambah PQ sama dengan 3 ditambah 9 per 2. Samakan penyebut 15 per 2. Sedangkan perkaliannya 3 kali 9 per 2 sama dengan 27 per 2. Nah, baru kita bisa memasukkan ke rumusnya. X pangkat 2 dikurangi penjumlahannya tadi adalah 15 per 2x. Kemudian perkaliannya adalah 27 per 2 sama dengan 0. Nah, semua kita kalikan dengan 2. Berarti 2x pangkat 2 dikurangi 15x ditambah 27 sama dengan 0. Nah, ini jawaban untuk yang nomor B. Nah, demikian untuk pembelajaran sesi persamaan kuadrat ini. Kita silakan dilanjutkan dengan banyak berlatih untuk soal-soal persamaan kuadrat. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.